Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Trisna Paramita SPD. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai klasifikasi dan spesifikasi produk. Spesifikasi produk itu dibedakan menjadi beberapa. Yang akan kita bahas pertama yaitu spesifikasi produk pada umumnya, yang kita bedakan menjadi 8. Yang pertama berdasarkan tujuan pemakaian, yang kedua berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan, yang ketiga berdasarkan sifat konsumsi, yang keempat berdasarkan daya tahan produk, yang kelima berdasarkan cara penyimpanannya, yang keenam berdasarkan sifat barangnya, yang ketujuh berdasarkan bentuknya, yang kedelapan berdasarkan cara pemakaiannya. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari poin 1 sampai dengan 8. Yang akan kita bahas pertama yaitu berdasarkan tujuan pemakaian. Itu kita bedakan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah barang industri atau bahasa kerennya adalah industrial goods. Barang industri itu merupakan barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Barang industri itu sendiri dibedakan lagi menjadi 4. Yang A adalah bahan dan suku cadang atau material and spare part. Bahan itu sendiri merupakan bahan yang akan diproses dalam sebuah produksi. Misalnya, sapi perah. Sapi perah itu untuk kebutuhan konsumsi susu. Kemudian kapas. Kapas itu untuk kebutuhan industri kecantikan. Kemudian ada kelapa sawit, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak. Yang B itu adalah bahan baku atau materials. Bahan baku itu diantaranya barang dari hasil pertanian atau pengolahan alam. Bisa kita contohkan yaitu hasil pertanian, misalnya ada buah-buahan, ada kelapa sawit, ada kopi, sayuran. Itu merupakan barang dari hasil pertanian. Sedangkan bahan baku yang berasal dari hasil pengolahan alam bisa dicontohkan antara lain ada minyak bumi, ada biji besi, ada kayu, rotan, dan sebagainya. Kemudian yang C itu ada bahan setengah jadi. Namanya saja bahan setengah jadi ya. Jadi bahan ini masih harus diproses lebih lanjut ketika akan digunakan. Bisa kita contohkan misalnya benang tenun. Apakah benang tenun itu bisa langsung digunakan? Tentunya akan lebih baik jika diolah lagi menjadi kain tenun. Selain benang, kita bisa contohkan lagi misalnya karet mentah. Karet mentah itu merupakan barang setengah jadi. Lah barang jadinya itu apa? Contoh misalnya ban. Ban itu merupakan hasil olahan dari karet mentah yang diolah menjadi ban. Kemudian yang D itu ada suku cadang atau komponen materials. Komponen materials itu telah melalui tahap standarisasi yang mempengaruhi harga dan mutu yang ditawarkan pemasok terhadap pembeli. Kita bisa contohkan misalnya ban. Ban itu biasanya ada yang dijual terpisah, ada yang sudah digabungkan dengan kendaraan, misal mobil ataupun sepeda motor. Ban tersebut akan memiliki harga yang tinggi ketika sudah digabungkan atau dipasangkan kepada mobil ataupun sepeda motor. Contoh lain dari ban, misalnya ada perangkat komputer. Komputer itu terdiri dari beberapa perangkat. Contoh misalnya ada CPU. Contoh misalnya CPU. CPU itu ada yang dijual terpisah, namun harganya akan lebih rendah. Tetapi kebanyakan CPU itu akan dijual bersamaan dengan komputernya. Jadi satu paket. Itu adalah suku cadang. Yang kedua, itu ada barang modal atau capital item. Di sini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada instalasi. Apa itu kira-kira instalasi? Ya, instalasi itu merupakan alat produksi utama dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu penggunaan yang relatif lama atau relatif panjang. Misalnya, instalasi itu meliputi bangunan, ada pabrik dan ada kantor. Selain itu, instalasi yaitu ada
peralatan, misalnya ada komputer, ada mesin bor, itu merupakan peralatan. Kemudian yang B itu ada peralatan ekstra atau peralatan tambahan. Biasanya berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap peralatan instalasi. Contohnya ada tang, ada pengungkit. Itu merupakan peralatan ekstra atau disebut sebagai peralatan tambahan. Yang C itu ada pembekalan dan pelayanan atau supplies and service. Supplies terdiri dari perlengkapan operasi. Contoh ada minyak pelumas, batu bara, tinta mesin fotokopi, dan tinta printer. Kemudian ada bahan pemeliharaan dan reparasi seperti batu, sapu, sikat. Sedangkan bisnis service itu terdiri dari jasa pemeliharaan dan reparasi, misalnya reparasi mesin tik dan pembersih kaca atau ruangan. Dan jasa konsultasi bisnis, misalnya konsultasi manajemen, konsultasi hukum, perpajakan, dan lain-lain. Itu adalah barang modal atau capital item. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu barang konsumsi atau consumer goods. Mungkin kalian sering mendengar ya, barang konsumsi. Yang pertama yaitu ada convenience good atau barang kebutuhan sehari-hari. Otomatis kalian sudah paham ya, karena ini merupakan barang yang kalian gunakan di dalam kegiatan kalian sehari-hari. Convenience good itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada staples atau barang yang digunakan secara rutin. Coba kalian ingat-ingat, apa ya barang yang secara rutin kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kalian mandi membutuhkan apa? Membutuhkan sabun tentunya, membutuhkan pasta gigi, atau juga misalnya membutuhkan sampo. Itu merupakan contoh dari staples atau barang yang digunakan secara rutin. Yang kedua, itu ada impulse goods, barang yang dibeli tanpa direncanakan. Contoh, kalian pergi ke Alfamart atau ke Indomaret. Ketika kalian akan membayar ke kasir, biasanya di kasir banyak sekali di display barang-barang. Contoh, misalnya ada permen, ada coklat. Di situ kalian tergoda untuk membeli coklat. Maka coklat itu bisa dikatakan sebagai impulse goods, barang yang dibeli tanpa direncanakan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada emergency goods. Dilihat dari katanya emergency, berarti di situ barang itu bersifat sangat penting dan biasanya mendesak. Contoh, misalnya sekarang sedang musim penghujan, otomatis kalian memerlukan apa? Tentunya memerlukan jas hujan atau juga mungkin memerlukan payung. Itu disebut sebagai emergency goods atau barang yang dibeli karena sangat membutuhkan. Contoh lain misalnya obat. Kalian sakit, kalian perlu obat, maka obat bisa dikatakan sebagai emergency goods. Ya, kita lanjutkan, yaitu yang poin B, itu ada shopping goods atau barang yang dipilih. Di sini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada homogeneous shopping goods. Biasanya barang ini oleh konsumen itu dianggap mutunya mirip atau serupa, tapi harganya beda. Kemudian, konsumen akan mencari dan membandingkan harga dari setiap toko. Contoh di sini biasanya lebih ke produk-produk elektronik. Ada televisi dan ada mesin cuci. Misal kamu kepengen nih beli TV, pasti kamu datang ke toko A, kemudian kamu melihat-lihat harga, kemudian kamu akan datang lagi ke toko B, di situ kamu akan membandingkan harga. Sama-sama TV bukan? Tapi biasanya harga antara toko satu dengan toko yang lain itu akan berbeda. Itu yang disebut sebagai homogeneous shopping goods. Jadi barang dianggap mirip atau serupa tapi harganya berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada heterogeneous shopping goods, yaitu barang-barang yang aspek karakteristik atau ciri-cirinya itu dianggap lebih penting oleh si konsumen daripada aspek harga. Contoh misalnya pakaian. Kalian kalau memilih pakaian lebih mempertimbangkan modelnya, warnanya, atau harganya. Pasti kalian akan lebih memilih model atau mungkin warna. Berarti di situ kamu lebih mementingkan karakteristik
atau ciri-ciri dari barang tersebut dibandingkan dengan harga. Maka ini dikatakan sebagai heterogeneous shopping goods. Yang C itu ada specialty goods atau barang yang memiliki karakteristik dan merek yang unik. Di sini ciri-cirinya yaitu barang yang dibeli atas dasar suatu merek atau brand tertentu. Jadi si konsumen itu lebih terpengaruh oleh ciri khas dari barang yang diiklankan. Kemudian yang kedua, cirinya itu adalah harganya biasanya relatif tinggi. Kalau orang melihat harga tinggi, maka orang tersebut mindsetnya adalah barang itu bagus, ya enggak? Ya, itu merupakan specialty goods. Jadi barang tersebut itu memiliki karakteristik dan merek yang unik biasanya. Kemudian yang D itu ada unsold goods atau barang yang tidak diketahui dan tidak terpikir untuk membelinya. Coba, misalnya nih, HP. HP itu kan setiap tahun bahkan setiap bulan selalu ada produk baru. Misal ada HP Oppo, tipenya A59 misalnya. Apakah sebelumnya kamu akan terpikirkan untuk membeli HP tersebut? Tentu tidak. Bahkan kamu itu tidak tahu bahwa HP Oppo A59 itu keluar. Nah, setelah HP itu keluar, kamu tuh tahu, oh ya ada HP itu, dan kamu ingin membelinya. Maka itu disebut sebagai unsold goods. Jadi sebelumnya kamu tidak tahu barang itu, dan kamu juga tidak berpikir untuk membeli barang itu, karena barang itu belum ada di pasaran. Yaitu adalah berdasarkan tujuan pemakaian. Yang selanjutnya akan kita bahas lagi yaitu berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah deficient product. Jadi barang itu tidak bagus, tidak sempurna, dan tidak memberikan manfaat. Contoh misalnya ada obat yang tidak mujarab. Apakah kamu akan membelinya? Tentu tidak. Dan barang ini lebih baik untuk dimusnahkan saja karena tidak memberikan manfaat. Kemudian selanjutnya yaitu ada pleasing product. Jadi produk ini yaitu produk yang memberikan kepuasan dan memberikan manfaat yang tinggi untuk jangka pendek. Tapi jika digunakan untuk jangka panjang, justru produk ini akan merugikan. Contoh misalnya rokok. Ya, mungkin bapak-bapak atau kakakmu atau adikmu yang rokok, mereka itu akan mendapatkan manfaat, misalnya menjadi lebih tenang. Tapi apa efeknya untuk jangka panjang? Tentunya akan menyebabkan penyakit, khususnya pada paru-paru. Kemudian makanan cepat saji. Kalian itu kan biasanya kalau jalan-jalan, kemudian lihat jajanan cepat saji itu pasti akan tergoda. Itu sebetulnya tidak baik, karena apa? Jangka pendek, makanan tersebut memberikan manfaat, misalnya membuat kamu senang, atau misalnya membuat kamu kenyang. Tapi untuk jangka panjang, makanan itu sebetulnya tidak baik untuk kesehatan. Kemudian minuman beralkohol, itu semua adalah pleasing product. Produk yang memberikan kepuasan atau memberikan manfaat, tapi hanya untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, dia akan merugikan. Yang ketiga, itu adalah salutary product atau produk yang kurang memiliki daya tarik untuk jangka pendek, tetapi dia akan memberikan manfaat untuk jangka panjang. Contoh asuransi. Asuransi itu kan kalau untuk jangka pendek, bagi kalian mungkin tidak memberikan manfaat. Tapi untuk jangka panjang, bisa memberikan manfaat. Contoh, kamu memiliki rumah mewah, kamu asuransikan. Untuk jangka pendek, apakah kamu akan mendapat manfaat dari asuransi rumah tersebut? Tidak. Suatu saat, rumahmu misalnya kebakaran, otomatis kamu akan mendapatkan manfaat dari asuransi itu, yaitu rumah yang telah terbakar akan diganti rugi oleh pihak asuransi. Di situ kamu baru merasakan manfaatnya, namun sifatnya yaitu jangka panjang. Yang keempat, yaitu ada desirable product. Di
Di sini produk yang memiliki daya tarik serta memberikan kepuasan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, suplemen vitamin atau produk body shop. Begini, kamu misalnya minum vitamin, jangka pendek maupun jangka panjang kamu akan tetap mendapatkan manfaat. Ya, keempat itu merupakan produk atau spesifikasi produk berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifat konsumsi. Ya, di sini dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada barang klasik. Barang klasik itu barang yang digemari oleh konsumen sepanjang masa. Misalnya celana jeans merek Blue Jeans. Celana jeans merek Levi's. Itu biasanya oleh konsumen itu akan disukai sepanjang masa. Kemudian ada barang kontemporer. Dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen. Itu barang kontemporer. Jadi manfaat bagi konsumen dengan adanya barang kontemporer ini itu dapat memberikan rasa percaya diri karena mampu mengikuti tren di lingkungannya. Contoh, sekarang yang sedang tren misalnya celana baggy pants dengan atasan tunik. Kemudian misalnya mereknya yang sedang terkenal lah. Nah, itulah pokoknya mereknya merek bagus gitu kan. Ketika kamu memakainya, kamu itu akan merasa lebih percaya diri dan menganggap bahwa kamu itu diakui oleh lingkungan karena pakaian yang kalian kenakan. Itu adalah barang kontemporer. Jadi dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen. Namanya saja kontemporer, ini biasanya tidak bertahan lama. Setelah barang itu tidak lagi tren, maka untuk menggunakannya kamu tidak akan merasa percaya diri lagi. Kemudian yang ketiga itu ada barang adjustable atau barang yang menyesuaikan iklim. Ini misalnya jas hujan. Jas hujan ya pasti tentunya akan dipakai ketika musim hujan dan kamu akan mendapat manfaat ketika musim hujan itu menggunakan jas hujan. Namun apabila terang kamu memakai jas hujan, yang ada kamu bisa ditertawakan oleh orang. Kenapa tidak hujan kamu pakai jas hujan? Kemudian yang keempat itu ada barang luxurious atau barang mewah dan konsumennya berasal dari golongan tertentu. Ini biasanya konsumen ekonomi atas. Misalnya ada berlian, ada jam tangan mewah. Itu barang luxurious. Yang kelima itu ada barang prestisius atau barang yang menunjukkan kedudukan struktur sosial di masyarakat. Contohnya, orang yang mengenakan dasi itu biasanya dianggap orang yang cerdas serta memiliki kedudukan penting di sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu ada barang praktis. Biasanya namanya saja praktis, berarti tidak rumit. Contoh misalnya sandal, ada lagi kaos. Itu merupakan barang-barang yang dianggap sebagai barang praktis atau penggunaannya tidak rumit. Ya, selanjutnya yaitu berdasarkan daya tahan produk. Daya tahan produk di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada barang tidak tahan lama yang disebut sebagai non-durable goods, dan yang kedua yaitu barang tahan lama atau disebut durable goods. Untuk yang pertama, barang tidak tahan lama, ini biasanya barang yang habis dikonsumsi dalam 1 kali atau beberapa kali pemakaian. Contohnya misalnya sabun. Sabun cair misalnya, 100 ml paling bertahan 2 minggu, setelah itu akan habis. Kemudian minuman, contoh kamu nih datang ke Alfamart itu misalnya, kamu membelikan minuman Sprite, itu kamu minum, setelah itu habis. Kemudian ada makanan ringan, gula dan sebagainya, itu disebut sebagai non-durable goods. Yang kedua, yaitu ada barang yang tahan lama. Berarti di sini barang itu dapat bertahan lama meskipun rutin digunakan. Contoh ada TV. Setiap hari kamu pasti nonton TV. Apakah setelah nonton kemudian TV-nya hilang atau mungkin TV-nya habis? Tentu tidak. Kemudian kulkas. Setelah kamu ngambil minuman di kulkas, apakah terus kulkasnya lenyap? Tentu tidak.
maka itu dikatakan sebagai barang tahan lama atau durable goods. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara penyimpanannya. Berdasarkan cara penyimpanannya, di sini ada dua. Barang yang memerlukan penyimpanan khusus, misalnya es krim ataupun obat. Es krim akan kamu simpan di mana? Tentunya di lemari es atau freezer. Tidak mungkin kan kamu beli es krim terus kamu letakkan di meja makan. Yang ada meleleh, tidak bisa dimakan. Kemudian obat. Obat itu harus penyimpanannya di tempat yang kering, yang bersih. Coba kalau kamu obatnya dimasukkan ke dalam air, tentu tidak tepat. Yang kedua, atau yang B, itu barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus. Misalnya ada makanan ringan, ada baju. Baju kamu letakkan di kursi, kamu letakkan di meja, kamu letakkan di almari, tidak menjadi persoalan karena tidak memerlukan penyimpanan khusus. Untuk yang selanjutnya, yaitu berdasarkan sifat barangnya. Itu ada dua, yaitu barang konkret. Contoh misalnya barang elektronik atau pakaian. Tentu saja namanya barang konkret itu barang yang terlihat. Barang elektronik terlihat. Pakaian apakah terlihat? Tentu terlihat. Coba kita bedakan dengan barang abstrak. Barang abstrak itu tidak terlihat. Contoh misalnya pulsa, lagu. Pulsa yang ada bisa dirasakan. Oh iya, pulsanya masuk, tak pakai PIN, bisa digunakan untuk akses internet. Lagu, apakah lagu terlihat? Tidak. Lagu bisa didengar. Itu adalah barang abstrak. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya. Ada dua, barang padat dan barang cair. Tentu kalian sudah dapat membedakan kedua barang ini. Barang padat ya, contoh ada meja, ada kursi. Barang cair misalnya ada minyak, sampo, sabun cair, parfum. Itu adalah barang cair. Yang terakhir, yaitu berdasarkan cara pemakaiannya. Itu ada dua. Ada barang komplementer dan ada barang substitusi. Ini sebetulnya sudah pernah dibahas di kelas 10, yaitu barang komplementer. Itu adalah barang pelengkap. Misalnya ada kompor. Kompor nggak mungkin kalau nggak dilengkapi dengan gas. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau dilengkapi dengan gas, maka kompor tersebut akan berfungsi. Selain kompor dan gas, misalnya motor. Motor kalau tidak diisi bensin, apakah bisa jalan? Tidak. Maka ketika kamu punya motor, tentu harus diisi dengan bensin. Yang B yaitu ada barang substitusi, yaitu adalah barang pengganti. Misalnya kamu di rumah berasnya habis, kamu punya singkong, maka kamu tidak makan nasi nggak apa-apa, karena digantikan dengan singkong, sama-sama mengandung karbohidrat. Kemudian kamu di rumah punya telur, padahal kamu pengen makan ikan. Telur bisa digunakan sebagai barang pengganti ikan. Itu adalah barang berdasarkan cara pemakaiannya. Kalau tadi kita membahas spesifikasi produk berdasarkan atau secara umum, yang kedua adalah spesifikasi produk supermarket. Di sini ada 5. Yang pertama ada departemen food, yaitu departemen yang di dalamnya meliputi semua jenis makanan, baik itu dari misalnya susu, dari minuman berkarbonasi, ada misalnya snack, kemudian ada bakery, ada candies atau permen, misalnya ada mie, ada sirup, atau mungkin bahan-bahan masak. Itu masuk ke dalam departemen food atau makanan. Yang kedua yaitu departemen non-food. Yang pasti di situ adalah departemen yang meliputi barang-barang selain makanan. Misalnya ada hand body, sampo, sabun, skincare, kemudian ada pengharum ruangan, kemudian misalnya ada kosmetik. Itu masuk ke dalam departemen non-food. Yang ketiga itu ada departemen household. Household itu berarti di situ perlengkapan rumah tangga. Bisa dibedakan menjadi beberapa, contohnya misalnya barang elektronik. Kemudian ada perlengkapan pesta, misalnya ada piring kertas, ada sendok, terus kemudian di situ misalnya ada tas, ada koper, kemudian ada perlengkapan dapur. Itu merupakan masuk ke dalam departemen household atau perlengkapan rumah tangga. Yang keempat, di situ ada departemen toys. Toys itu mainan. Apa biasanya yang termasuk ke dalam departemen ini? Yang pertama misalnya mainan khusus untuk anak perempuan, boneka. Terus misalnya ada mainan khusus untuk laki-laki,
ada mobil-mobilan, ada robot-robotan, kemudian ada mainan yang misalnya menggunakan baterai, atau mungkin di situ mainan yang mengandung unsur pendidikan, ada papan catur, ada misalnya penyusunan huruf, itu masuk ke dalam departemen toys. Yang terakhir itu ada departemen stationery. Di situ meliputi semua peralatan tulis dan kantor, baik itu pensil, buku. Pokoknya di sini yang terkait dengan alat tulis, itu departemen stationery. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengadaan produk supermarket. Jadi di supermarket itu penataan produk di counter tiap-tiap departemen itu didasarkan pada ukuran, warna, mutu, merek, model, dan harga. Jadi setiap barang itu diberi kode yang telah ditentukan oleh departemen yang bersangkutan. Setiap barang itu pasti memiliki kode yang berbeda untuk memudahkan di dalam pemeriksaan. Ya, contoh di sini ada contoh kode yaitu 02.05.205 di mana kode tersebut itu memiliki arti 02 itu berarti kode departemen. 05 berarti kode counter, 205 yaitu kode jenis barang. Contoh, misalnya kode departemen 01 itu misalnya departemen kosmetik. Kemudian kode 02 itu misalnya departemen kemeja atau kebutuhan pria. Kemudian kode 03 misalnya departemen kebutuhan wanita, remaja dan perlengkapan bayi. Itu adalah contoh dari pengkodean. Ya, sekian materi tentang klasifikasi produk atau spesifikasi produk. Selanjutnya kita akan bertemu di materi selanjutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.